Ya, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Ariel Mulyadi. Di sini saya akan mempresentasikan proyek akhir saya untuk mata kuliah Sistem Benam 1 kelas 01. Ya, di sini pertama eh, saya akan menjelaskan kompleksitas dari permasalahan mengapa saya membuat alat dispenser permen secara otomatis, yaitu permasalahan yang saya temukan terkadang jika eh, ketika kita menyimpan permen di dalam suatu toples atau botol, itu kan ya itu agak kurang praktis karena kan kita harus ngebuka tutupannya yang mungkin agak keras untuk dibuka gitu ya. Dan tambahan lagi tangan banyak banyak tangan orang yang masuk ke dalam permen itu yang membuat si permen ini bakalan terjadinya kontaminasi silang sehingga si permen ini udah jadi nggak higienis lagi gitu. Nah, oleh karena itu saya memberikan ide untuk ngebuat alat dispenser otomatis berbasis ESP32 dengan sensor inframerah dan motor servo. Nah, solusi yang saya berikan itu jadi eh, apa yang bisa ditawarkan dari inovasi saya ini yaitu eh, si alat ini akan memudahkan kita sebagai pengguna untuk mengambil permen karena yang perlu kita lakukan hanyalah mendekatkan tangan kita ke sensor inframerah. Nantinya dari sensor inframerah itu akan memberikan sinyal input digital ke ESP32 dan akan diteruskan ke motor servo agar bisa ngebuka tutupan si botol tempat penyimpanan permen itu. Jadi nanti pas ketika mendekatkan nanti motor servonya akan berputar 90 derajat. Nanti permen akan turun ke wadah yang kita udah siapkan sebelumnya. Seperti itu. Jadi itu memudahkan kita untuk mengambil permen. Tambahan juga bisa meningkatkan kehigienisan permen itu sendiri gitu loh karena tidak perlu ada banyak tangan orang yang masuk ke dalam yang langsung kontak langsung dengan permen gitu. Dia hanya perlu menyiapkan wadah lalu tangan kita dekatkan ke sensor gitu. Itu solusi yang saya berikan. eh untuk perencanaan metode secara teknisnya itu dalam konsep elektronikanya itu kita menggunakan suatu suatu sensor digital ya, dimana nanti si sensor digital itu bakal dalam kasus ini berarti sensor inframerah itu akan memberikan sinyal input uh, high ya atau kalau misalkan itu satu gitu ke ke ESP32. Nanti dari ESP32 akan menggerakkan si aktuator dalam kasus ini itu motor servo untuk membuka uh, tutup botol penyimpanan tempat penyimpanan permen kita gitu. Ya, untuk konsep metode elektronikanya seperti itu. Kemudian perencanaan penerapan teknologi modern itu deskripsi fitur microcontroller. Jadi microcontroller yang saya gunakan itu yaitu ESP32 karena menyediakan lebih banyak pin daripada microcontroller yang lainnya seperti Arduino. Tambahan juga memiliki fitur Wi-Fi atau Bluetooth. Jadi kalau misalkan kita mau ngirim data hasil data log hasil dari pengukuran si microcontroller ini kita bisa kirimkan melalui Wi-Fi atau Bluetooth atau bisa juga disimpan di SD card gitu. Tapi untuk dalam kasus saya dalam percobaan yang saya lakukan ini saya saya tidak menggunakan Wi-Fi, Bluetooth atau SD card. Saya langsung menyambungkan komputer saya ke data streamer di Excel melalui kabel USB. Seperti itu. Kemudian konsep perangkat lunak yang digunakan untuk pengolahannya itu untuk perangkat lunak
mengontrol ESP32-nya itu, dimana saya menaruh kode perintah ke ESP32 itu, saya menggunakan perangkat lunak Arduino IDE 2.0.3 ya. Di sini saya menggunakan board ESP32 WROM the modul, seperti itu. Kemudian perangkat lunak yang lainnya untuk mengolah hasil data log itu saya menggunakan program Excel ya. Saya menggunakan data Excel. Ya, seperti ini data lognya. Jadi di bagian data streamer di sini gitu. Lanjut lagi ke nomor di poin 5 itu ada perencanaan komponen atau perangkat yang digunakan, yaitu komponen yang saya gunakan untuk sensor itu sensor inframerah. Jadi itu digunakan untuk mendeteksi keberadaan tangan pengguna untuk mengaktifkan si dispenser permain otomatis ini. Kemudian komponen lainnya yaitu ada motor servo, digunakan sebagai aktuator untuk membuka dan menutup keluaran si permain itu. Kemudian untuk microcontrollernya kita pakai ESP32. Untuk rancangan konstruksi arsitektur sistem, kita bisa langsung aja ngelihat di pertama kita coba lihat dulu aja di simulasi ya. Jadi simulasi di sini tuh untuk supaya lebih, jadi di sini karena di library Walkwi itu tidak ada sensor inframerah, adanya PIR. Jadi saya gunakan PIR di sini, tapi harusnya sensor inframerah. Jadi ketika pin-pin apa aja kan di sini tanyanya ya interkoneksi ya. Jadi dari ESP ini yang tersambung itu ada dua ya. Jadi ada sensor inframerah sama motor servo gitu. Nah, di sini untuk ESP untuk sensor inframerah itu sendiri, pin VCC akan terhubung ke 5 voltnya ESP, kemudian pin outnya si inframerah itu akan terhubung ke ESP14 atau GPIO14 ya. Habis itu pin GND akan terhubung ke GND-nya si ESP32 seperti itu. Ya. Selanjutnya ini ada komponen motor servo. Untuk pin PWM-nya kita hubungkan ke pin 13 ESP32 atau GPIO13 ya. Dimana GPIO13 itu memang untuk mengatur PWM, sinyal pulse. Kemudian ada di pin V+. V+ ini akan terhubung ke 5 volt ESP32. Dan pin GND servo akan terhubung ke GND-nya ESP, seperti itu. Selanjutnya kita akan mulai simulasi. Ya, jadi ketika simulasi dijalankan, sebelumnya ini adalah kode perintahnya yang saya tulis di Arduino IDE. Oke. Jadi dia pertama-tama akan memunculkan kalimat inisialisasi selesai servo pada posisi 0 derajat. Jadi posisi awal si motor servo ini adalah 0 derajat. Jadi ketika nanti ada si sensor inframerah akan mendeteksi keberadaan tangan ya, yang bisa motion. Nah, si motor servonya akan bergerak berotasi sebesar 90 derajat dan akan mencatat serial monitor dengan keterangan seperti berikut. Jadi 01 ini adalah tanggal, 07 ini adalah bulan, dan 2024 adalah tahun, 8.16.40 ini adalah jam, jadi jam 8:16.40 detik, dan satu ini dianggap sebagai maksudnya itu CSP ini mendeteksi sistem dispenser ini mendeteksi pemberian permen
terjadi seperti itu. Jadi kita tulisnya 1 gitu. Nah, seperti bisa lihat tadi kan motor servonya bergerak 90 derajat, habis itu baru setelah udah selesai dia akan kembali lagi ke posisi awal, itu 0 derajat seperti itu. Untuk gambar rangkaian aslinya seperti ini. Bentar. Ya, jadi untuk gambaran rangkaian aslinya seperti ini. Ya, di sini ada dispenser. Ini tempat penyimpanan permennya. Ini adalah bukan si motor servonya yang ngatur keluaran si permen. Di sini ada wadah di bawahnya merah ini, wadah untuk permen. Ketika si permen ini turun jatuh ke bawah, dan di sini ada cahaya kuning. Ini berasal dari sensor inframerah itu sendiri. Kemudian yang sebelahnya ada komputer. Jadi nanti si ESP32 ini terhubung ke komputer melalui kabel USB. Nah, hubungan ini untuk data streamer di Excel untuk mencatat serial monitor ketika upaya pemberian permen terjadi, seperti itu. Nah, ini ketika tangan pengguna mendekat ke sensor inframerah. Jadi nanti bisa dilihat di sini motor servonya akan membuka sejauh 90 derajat. Dalam artian nanti si keluaran permen ini akan terbuka dan permen ini akan turun ke bawah, seperti itu. Nanti di video akhir nanti saya akan tampilkan cara gambaran kerja si alat candy dispenser ini secara nyatanya. Oke, tapi sebelum itu ada lagi sini penerapan perangkat metode saat pengukuran dan pengoperasian. Jadi saya menggunakan kabel USB untuk menghubungkan ESP dengan data streamer di Excel, seperti itu. Nah, jadi yang saya lakukan, misalkan jadi ini alatnya, ya. Jadi ketika si kabel USB ini saya hubungkan ke portnya si komputer, dia akan terhubung ke sini ya. Nah, jadi ntar dia bisa kita start data, ya kan? Kita start data nanti begitu. Oh ya, sebelum itu di setting ini data rowsnya 50, artinya 50 data terakhir yang saya catat di sini gitu loh. Yang tercatat di Excel ini, data streamer ini. Jadi ketika tangan saya mendekatkan ke sensor ke sensor permen ini, nanti dia akan mencatat keterangan ini serial monitor ya. Ya bisa dilihat sih sebentar. Nah, seperti itu. Jadi dia ini akan memberikan keterangan itu tanggal ini berarti tanggal 4, terus bulan 6 2028. Nah, karena apa ini terjadi? Karena di rangkaian saya tidak menggunakan model RTC, jadi saya memanfaatkan library timelip. Jadi nanti di situ saya merekayasa waktu secara nyata dengan saya mengeset awal tanggal sekarang, lalu nanti saya akan buat pola di mana nanti satuan detiknya akan saya tambahkan 1 gitu. Jadi dia akan jalan terus waktunya seiring si modul ESP ini terhubung ke sumber daya listrik, seperti itu. Jadi dia kayak buat
waktu secara nyata gitu dengan pola yang tadi, jadi secondnya ditambah 1. Jadi kalau misalkan ini saya dekatkan tangan saya, dia akan dia akan mencatat ituannya ya secara monitornya. Jadi kita langsung ya cabut ya. Kemudian pengolahan hasil pengukurannya itu sebelum saya buatkan grafik, saya cari modus tiap data jam, hari, bulan, tahun untuk mengamati tren paling sering dispenser permen otomatis ini digunakan gitu. Kapan trennya yang paling sering digunakan gitu. Jadi ini tabelnya ya, kita bisa lihat. Tuh ya, mulai dari 14 bulan 6 2024 kemudian permen terdeteksi 111. Artinya berhasil gitu. Di sini modus data pada waktu penggunaan dalam satu hari, berarti kan jam nanti ya. Artinya jadi jam yang paling sering digunakan si mesin dispenser ini itu di jam 1, 2, jam 10, 11, 17, dan 19 karena masing-masing muncul sebanyak 4 kali. Jadi dispenser permen otomatis paling sering digunakan pada jam tersebut. Disclaimer sedikit, ini hanya untuk simulasi, jadi keterangan waktu di sini bukanlah menggambarkan data yang valid untuk menggambarkan penggunaan si dispenser permen ini gitu loh. Jadi jamnya itu emang agak aneh. Jadi jam 1 pagi, jam 2 pagi, jam 10 pagi ya kan, dia jam 17 sore. Jadi sebenarnya bisa dibuat seperti dalam waktu nyata dengan saya nanti akan menambahkan modul RTC gitu loh. Ya. Tapi setidaknya ini bisa memberikan gambaran akan penyebaran data secara luas gitu dalam jangka panjang. Jadi kalau misalkan dari dari pagi sampai malam seperti apa, dari tanggal 1 sampai tanggal 30 seperti apa, bulan dari bulan 1 dan 12, tahun mulai dari 2004 sampai tahun-tahun berikutnya, setidaknya akan memberikan gambaran bagaimana gambaran si datanya ini akan memberikan indikasi seberapa sering tren penggunaan dispenser permen otomatis ini gitu. Jadi tadi ya di modus data waktu ya, itu kita udah tahu di jam-jam berapa aja. Untuk modus data harian itu di hari ke-5 dan hari ke-25. Jadi karena si kedua ini muncul 4 kali. Kemudian modus data bulanan itu di bulan Januari dan bulan Maret. Itu keduanya muncul sebanyak 9 kali. Dan modus data tahunan ini untuk tahun 2030 yang paling banyak itu 8 kali. Seperti itu. Kemudian pola penggunaan dispenser permen otomatis ini jadi bisa diamati ya berdasarkan jam, hari, bulan, dan tahun. Dan pola ini dapat terjadi karena beberapa faktor seperti rutinitas, mungkin acara khusus, musim, dan lain-lainnya. Sehingga dari analisis pengukuran ini kita dapat membantu mengoptimalkan persediaan permen pada dispenser seperti itu. Berikut ini adalah grafik hasil pengukurannya. Jadi saya gambarkan ya hasil pengolahannya, hasil grafiknya itu. Saya buatkan menjadi grafik scatter karena saya pengen menggambarkan penyebaran penggunaan penyebaran titik-titik di jam mana aja gitu, atau di hari mana aja, bulan mana aja, atau tahun mana aja yang paling sering digunakan atau setidaknya digunakan si
dispenser itu gitu loh. Jadi di sini kita bisa melihat ya di ya kan di sini kan jam 1 ya. Jam 1 itu yang paling sering, jam 2 ya kan. Jadi kita bisa lihat di sini titik-titik scatternya ini paling apa ya? Paling rapat ya. Paling rapat tuh di sini ya, di sekitar jam-jam 1 ya kan. Terus lama-lama mulai merenggang, artinya mulai jarang digunakan si dispenser pemain ini di jam-jam rentang segini. Kemudian rekat lagi dia mulai mendekat lagi titik-titik scatter ini di jam 10 ya sini ya. Kita bisa melihat di jam 10 sesuai ya sama tadi di modusnya juga jam 10. Jadi grafis scatter ini memang cocok untuk menggambarkan pola tren penggunaan dispenser pemain ini gitu loh. Dan renggang lagi, kemudian dia rapat lagi scatternya seperti itu. Kemudian di sini ada data hari penggunaan dispenser permen. Di sini kita bisa ngelihat yang paling jarang mungkin di hari pertama ya. Mungkin di hari pertama itu dia tidak ada sama sekali, dia adanya mungkin di antara di hari 5 ada nih ya kan, 10 ada, iya iya benar, ini di antara 15 sama 20 mungkin ini agak jarang ya kan, ada kosong di sini seperti itu. Kemudian data bulan penggunaan dispenser permen, ini data bulannya bulan-bulan. Nah di sini terlihat bahwa bulan yang kedua ini tidak ada yang berarti bulan Februari ya, bulan Februari itu tidak ada yang menggunakannya gitu. Sini ada data tahun penggunaan dispenser permen bahwa dari tahun 2024 sampai tahun 2003 konstan digunakan dispenser permen ini. Nah, untuk analisa kinerja sistem ini dari 50 upaya percobaan ya kan. 50 kali upaya percobaan pemberian permen semuanya berhasil. Terlihat dari indikator 1 ya, dari awal sampai akhir nih. Tidak ada yang kosong. 1 seperti itu. Ya. Jadi kalau misalkan gagal nanti dia nggak akan tertulis 1 di sini. Seperti itu. Ya kan? Lagi di sini selanjutnya. Ya, jadi perangkat lunak yang saya pakai untuk mengolah tadi kan Excel ya, melalui data streamer seperti itu. Ya kesimpulannya, sistem dispenser ini akan memberikan solusi untuk memudahkan pengambilan permen dan membuat lebih higienis permennya. Kemudian diharapkan ya implementasi dari otomatisasi aplikasi otomatisasi lainnya bisa diterapkan ke berbagai bidang lainnya. Jadi untuk saat ini saya menemukannya di dispenser permen ini seperti itu. Ya, jadi saya terakhir saya mau ngasih gambaran cara kerja rangkaian aslinya ya, sistem dispensernya. Jadi sebentar, jadi kan jadi keluarin dulu aja nggak apa-apa. Oke, keluarin supaya dulu. Oke, ini kalau kelihatan ya. Jadi ketika nanti saya masukin ke sini ya kan, nanti dia akan turun ke, jadi kan dia akan turun ke bawah sini, ke wadah merah ini, ya kan, tuh dia akan turun ke bawah seperti itu. Jadi ketika nanti pengguna pengen mau ngambil permen, dia tidak perlu memegang langsung gitu dari atas ke permen gitu ya, kontak langsung ke permen, jadi membuat si permen ini nggak higienis. Tapi dia hanya perlu
naruh wadah di bawahnya aja, ya kan. Dan jika ingin mengambil ya tinggal mendekatkan aja tangan kita ke si sensor ini gitu, ya kan. Tinggal, nah permennya tadi jatuh, tinggal diambil, ya kan, tinggal dikonsumsi aja langsung dari permen tanpa mengotori permen-permen yang tadi yang masih ada di tempat ini gitu loh. Jadi di dalam tempat penyimpanan ini masih bersih dan masih aman untuk digunakan ke pengguna lainnya lagi gitu loh. Seperti itu fungsi dari si alat dispenser ini ya. Jadi ini tampilannya, dan lebih jelasnya nanti ada di makalahnya, ya kan. Ini tampak depan dan ada tulisan juga, ada candy dispenser, dan ini tampak belakangnya rangkaiannya. Sebenarnya karena ini hanya prototipe, di bagian belakang ini tidak ada tutupan apa-apa, tapi harusnya kalau untuk finalnya sih harusnya saya punya gambaran, saya akan tutup di belakang ini ya rangkaiannya, jadi lebih aman. Jadi untuk ya gambaran berapa persennya lah, seperti inilah kira-kira prototipenya, seperti itu. Sebelumnya terima kasih. Mungkin itu saja presentasi dari proyek akhir saya dengan judul dispenser permen otomatis berbasis ESP32 dengan sensor inframerah dan motor servo. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.